Selamat sore, Ibu. Sore. Perkenalkan, saya Perawat Isna berjaga pada sore hari ini. Bisakah Ibu menyebutkan nama dan tempat tanggal lahir Ibu? Nama saya Veda, tanggal lahir 14 Januari 95. Baik, Ibu. Jadi di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang antisipatory garden pada anak toddler. Nah, tujuannya itu agar Ibu mengetahui bagaimana cara membimbing anak pada usia 1 sampai 3 tahun ini dengan benar agar anak bisa bertumbuh dan berkembang secara normal. Apa Ibu bersedia? Ya. Baik, nanti saya akan kontra waktu dulu. Nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan ini sekitar jam 3 sore. Nanti kalau sudah jam 3 sore, saya akan datang kembali untuk melakukan pendidikan kesehatan. Ya. Kalau gitu, saya permisi dulu ya, Bu ya. Ya. Permisi, Bu. Ya. Baik, Ibu. Sesuai dengan janji kita tadi, saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang antisipatory garden pada anak toddler ya, Bu ya. Nah, takon kenyamanan. Apa Ibu sudah nyaman? Oh iya. Wis. Permisi, Bu. Ya. Baik, Ibu. Tadi kan kita sudah melakukan perjanjian. Saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang antisipatory garden pada anak toddler ya, Bu ya. Baik, apakah posisi Ibu sekarang udah nyaman, Ibu? Sudah. Baik, akan saya mulai sekarang ya, Bu ya. Nah, sebelumnya apakah Ibu udah tahu apa itu anticipatory garden, Ibu? Belum. Baik, akan saya jelaskan dulu ya, Bu ya. Jadi, anticipatory garden yaitu petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orang tua dapat mengarahkan dan membimbing anaknya secara bijaksana sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Nah, untuk karakteristik khas pada anak toddler usia 1-3 tahun ini, apakah Ibu udah tahu? Belum. Baik, jadi biasanya karakter pada anak usia 1-3 tahun ini biasanya anak sangat potensial mengalami kecelakaan karena ingin tahuan mereka yang sangat tinggi untuk mencoba hal baru. Kemudian pada usia 18-24 bulan, sphincter uretra dan sphincter ani sudah bisa dilatih untuk mengontrol berkemih dan defekasi juga sudah mulai berkembang. Nah, saya akan menjelaskan dulu faktor-faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, faktor-faktor ini ada 3. Yang pertama yaitu karena jenis kelamin, yang kedua karena usia, yang ketiga karena lingkungan. Nah, faktor yang pertama karena jenis kelamin ini biasanya lebih banyak pada anak laki-laki karena anak laki-laki lebih cenderung aktif dalam rumah. Kemudian faktor yang kedua yaitu usia. Nah, pada kemampuan fisik dan kognitif ini semakin besar akan semakin tahu mana yang berbahaya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan ya, Bu ya, yaitu adanya penjaga atau pengawasan anak melakukan permainan di dalam lingkungan tersebut. Nah, kemudian pencegahan terjadinya kecelakaan. Nah, sebelum saya memberitahukan pencegahan yang harus dilakukan agar anak tidak terjadi kecelakaan, yaitu biasanya ada jenis-jenis kecelakaan yang terjadi pada anak usia 1-3 tahun ini. Nah, biasanya kecelakaan yang terjadi itu yaitu jatuh terus mendapat luka saat mengendarai sepeda, kemudian tenggelam, setelah itu keracunan atau terbakar, kemudian bisa juga tertabrak karena lari mengejar sesuatu yang menarik anak kecil tersebut, kemudian aspirasi dan asfiksia. Nah, kemudian pencegahan yang bisa kita lakukan yaitu pertama, kita bisa awasi jika di dekat sumber air. Kemudian ajarkan anak untuk cara berenang yang baik dan benar. Kemudian menyimpan korek api, hati-hati terhadap kompor. Kemudian jangan biarkan anak main tanpa pengawasan orang tua atau pengasuh. Kemudian untuk menempatkan barang-barang yang berbahaya, menempatkan di tempat yang lebih tinggi atau tempat yang sulit dijangkau oleh anak. Nah, kemudian hindari makanan ikan. Kan kalau ikan kan biasanya ada durinya. Nah, itu kalau bisa kita memisahkan dulu antara duri dan dagingnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang cara berkemih dan defekasi dengan benar sesuai dengan kebudayaan dan nilai keluarga.
Nah, ini tekniknya ada dua, yaitu teknik lisan dan juga teknik modeling. Nah, teknik lisan ini yaitu pemberian instruksi pada anak dengan kata-kata sebelum dan sesudah buang air kecil dan buang air besar. Kemudian yang kedua yaitu teknik modeling. Nah, teknik modeling ini yaitu meniru, yaitu misalkan kita sebagai orang tua menjadi pemeraga, kalau misalkan anak ini buang air kecil atau buang air besar. Nah, misalkan kalau anak ibu perempuan, ibu yang bisa langsung mengajari bagaimana cara buang air kecil dan buang air besar yang benar. Kalau misalkan anak ibu laki-laki, sang ibu bisa mengajarkan atau menirukan bagaimana cara buang air kecil dan buang air besar yang benar. Nah, kemudian untuk ini yang perlu dilatih untuk buang air kecil dan buang air besar di tempat yang benar. Nah, caranya yang pertama observasi waktu dan tempat. Nah, kita melatihnya dengan cara misalkan setiap 2 jam sekali kita menyuruh anak untuk buang air kecil. Kemudian posisi aman dan nyaman. Sekarang kan sudah ada sudah tempat untuk cara melatih anak agar bisa buang air kecil dan buang air besar di tempat yang sudah disesuaikan dengan umur anak tersebut. Kemudian berikan pujian jika anak berhasil. Nah, kalau misalkan pada latihan ini anak belum berhasil, kita jangan malah menyalahkan, memarahi. Kita tetap harus memberikan latihan sedikit demi sedikit. Kemudian dari celana yang mudah dilepas dan dikembalikan. Kemudian saya akan mengajarkan kepada ibu cuci tangan yang benar. Nah, cuci tangan yang benar saya akan mengajarkan dengan air mengalir dan sabun ya Bu ya. Nah, kan pertama kita cuci tangan dengan air mengalir. Setelah itu usapkan sabun di telapak tangan. Setelah telapak tangan yaitu di punggung tangan ibu, kanan kiri sama. Setelah itu ke sela-sela jari. Semua hitungannya 4 kali hitungan ibu. Kemudian setelah sela-sela jari yaitu gerakan mengunci seperti ini. Setelah itu kita bersihkan ibu jari seperti ini bu. Setelah ini kemudian kita bersihkan jari-jari ini, memutar seperti ini. Setelah itu kita basuh dengan air mengalir yang bersih. Kemudian kita keringkan bisa menggunakan handuk atau tisu kering ibu. Baik, kemudian di sini juga ada cara menggosok gigi dengan benar. Nah, ibu bisa mengajarkan anak bagaimana cara menyikat gigi dengan benar ya bu ya. Nah, yang pertama yaitu sikat bagian luar gigi, depan atas dan bawah, yaitu caranya mengikat ke atas ke bawah gini. Kemudian yaitu sikat bagian belakang samping luar gigi atas dan bawah, yaitu gerakannya memutar. Cara menyikat giginya memutar. Kemudian sikat permukaan kunyah belakang gigi atas dan bawah. Nah, setelah itu sikat bagian dalam gigi depan dan atas dan bawah. Kemudian yang terakhir yaitu sikat permukaan gigi yang menghadap ke bawah dan menghadap ke atas. Nah, ini gerakannya maju mundur. Nah, kemudian saya akan menjelaskan yaitu cara mengatasi sibling rivalry. Nah, sebelumnya apakah ibu sudah tahu apa itu sibling rivalry? Jadi, sibling rivalry ini yaitu kecemburuan terhadap saudara. Nah, di sini ada 3 tips untuk mengatasi sibling rivalry ini. Yang pertama yaitu pahami bahwa tiap anak itu berbeda. Kemudian yang kedua yaitu jangan selalu meminta sang kakak untuk mengalah. Kemudian yang ketiga yaitu berikan perhatian dan waktu yang berkualitas pada masing-masing anak. Baik ibu, saya kan sudah menjelaskan materi ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan ibu? Baik. Sekarang saya akan evaluasi terlebih dahulu ya bu ya. Jadi apakah ibu bisa menjelaskan apa itu anticipatory guidance? Itu bimbingan yang diberikan orang tua supaya anak berkembang dengan normal. Baik, kemudian bagaimana caranya untuk mengatasi kecemburuan terhadap saudara ibu? Kita memahami bahwa setiap anak itu berbeda. Baik, baik ibu, ini sudah selesai ya bu ya. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, ibu bisa datang ke ruang perawat atau ibu bisa mencet tombol yang ada di sebelah ibu.
dan juga nanti Kak sekitar 2 jam lagi saya akan datang ke sini lagi untuk memeriksa keadaan Ibu. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Ya. Permisi.